Kembali disergap pemirsa misteri pembunuhan karyawati bank dengan 32 luka tusukan di Denpasar, Bali terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata remaja 14 tahun, tetangga korban. Korban dibunuh setelah memergoki aksi pelaku mencuri di rumah korban. Pembunuhan terhadap seorang karyawati bank salah satu BUMN di rumahnya, Jalan Kertanegara Denpasar, Bali, akhirnya terungkap. Wanita berusia 24 tahun ini ternyata dibunuh buruh bangunan berusia 14 tahun, tetangga korban. Pelaku ditangkap di Pantai Panimbangan, Singaraja, Buleleng dengan barang bukti sepeda motor milik korban yang dibawa kabur pelaku. Saat kejadian, korban didapati tewas bersimbah darah di tempat tidurnya dalam kondisi nyaris tanpa busana. Didapati 32 luka tusukan di tubuhnya. Pelaku awalnya berniat mencuri dan telah mengintai rumah korban sehari sebelumnya dengan menyiapkan senjata tajam dari rumah. Pelaku sempat tersandung kasus pencurian kotak amal di Pura di Singaraja Agustus lalu, namun dibebaskan karena masih di bawah umur. Terlihat dan melihat pelaku, ya, korban kaget, langsung berteriak maling, maling, maling sebanyak 5 kali. Kemudian pelaku karena sudah ketahuan, ya, mendekati korban, mendorong korban ke belakang. Ya, korban jatuh di atas kasur, pelaku membekap mulut korban dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau yang sudah. Karena korban terindikasi positif COVID-19, polisi melakukan tes rapid antigen terhadap pelaku dan hasilnya negatif COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan wanita hamil yang mayatnya dikubur di pinggir tol Jagorawi, Jakarta Timur mengungkap fakta baru. Dua pelaku memberikan keterangan berbeda saat di lokasi kejadian. Pembunuhan dilatar belakangi pelaku menolak menikahi korban yang telah dihamili. Bus jurusan Kampung Rambutan Cikarang ini sekitar 2 tahun lalu digunakan Indra pengemudinya untuk membunuh Hilda, wanita selingkuhannya. Yang keberapa Pak Lukman? Hah? Yang keberapa? Yang mana yang 2 kali? Dalam rekonstruksi pembunuhan terungkap, Indra membunuh Hilda yang dalam kondisi hamil di kursi bagian depan menggunakan benda keras saat bus berada di wilayah Cikarang, Jawa Barat. Nah, ditaruh. Bapak Tianus pinjam HP-nya. Pura-pura katanya 7-Head. Indra dibantu Unyil kernet bus yang ikut mengangkat mayat korban ke kursi belakang dan membersihkan darah. Dalam bus hanya ada Unyil dan Indra. Indra kemudian membawa mayat Hilda ke taman kota tepi jalan tol Jagorawi, Jakarta Timur untuk mengubur. Dalam rekonstruksi penguburan ini terdapat perbedaan keterangan antara Indra dan Unyil. Indra mengaku mayat dikubur dibantu Unyil, namun Unyil membantah. Pak, yang disampaikan beda itu oleh Unyil apa Pak? Apa? Yang disampaikan beda itu apa? Ya, awalnya si Unyil ini memberikan keterangan bahwa dia ikut membawa si korban sampai ke penguburan. Ternyata setelah kita lakukan rekonstruksi, si Unyil hanya menunggu di mobil saja. Artinya Unyil tidak berperan ya Pak? Betul, peranan Unyil hanya menunggu, tetapi Unyil tetap 5-5 karena dia mengetahui. Rekonstruksi pembunuhan Hilda, para tersangka memperagakan 24 adegan. Pembunuhan ini terungkap setelah Unyil selama 20 bulan memendam rasa takut dan menceritakan pada kondektur bus di Terminal Kampung Rambutan, kemudian dilaporkan ke kantor polisi. Unyil ditangkap polisi di kawasan Cawang, Jakarta Timur saat dalam bus tempatnya bekerja sebagai kernet. Unyil yang selama ini merasa ketakutan ditangkap tanpa perlawanan dan mengakui mengetahui pembunuhan yang dilakukan Hendra. Setelah Unyil ditangkap, polisi menangkap Hendra di Semarang, Jawa Tengah. Hendra tak lagi menjadi pengemudi bus, beralih sebagai sopir mobil ekspedisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Hendra mengakui
korban dibunuh saat hamil 6 bulan. Hendra yang menghamili Hilda tidak mau bertanggung jawab karena telah berkeluarga. Mau menyerahkan diri juga awalnya ada niat, ya, cuma saya nggak berani, malah harus ikut terus karena saya juga punya keluarga. Itu dikubur setengah itu sengaja atau memang buru-buru atau kenapa? Kamu itu kuburin? Segitu mampunya. Oh, buru-buru ya, karena malam hari itu? Iya. Ya. Sementara keluarga korban baru mengetahui Hilda tewas setelah polisi memberitahu untuk meminta keterangan. Keluarga hanya mengetahui Hilda bekerja dan sempat minta uang untuk biaya agar bisa diterima bekerja di sebuah pabrik di Karawang. Hilda mengenal Hendra di terminal Kampung Rambutan saat membantu jualan nasi di warung milik kakaknya. Keluarga sempat beberapa kali menanyakan keberadaan Hilda pada Hendra. Cuma bisa ngubungin teman-teman si Indra itu yang di terminal, ditanyain, katanya ada, gitu aja. Ya udah kalau ada suruh bilangin aja, titip salam dari kakaknya, suruh pulang aja gitu ke kampung, mama kasihan di kampung nungguin, digituin. Kalau terakhir itu pamitnya mau kerja apa mau? Pamitnya dari terakhir ya, dia itu minta duit ke kampung, mau masuk perusahaan Astra katanya, minta duit 5 juta. 7 April tahun lalu, jasad Hilda ditemukan di pinggir tol Jagorawi, Cililitan, Jakarta Timur oleh pencari burung. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban terkubur dalam tanah ditutup daun pisang. Dari hasil otopsi diketahui ternyata korban tengah hamil dan didapati luka pada bagian kepala. Polisi pun sempat menyebar poster ciri-ciri korban di sejumlah lokasi. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup, dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dijadikan gudang minuman keras ilegal, sebuah rumah di Cipondoh, Tangerang, Banten digerebek polisi. Di lokasi didapati ratusan botol minuman keras yang akan diedarkan sebelum malam tahun baru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang minuman keras ilegal di Cipondoh, Tangerang, Banten. Di lokasi ditemukan 151 botol minuman keras impor berbagai merek. Polisi menangkap 2 orang pemilik sekaligus penjual miras ilegal ini. Rencananya ratusan botol minuman keras ilegal ini akan diedarkan sebelum malam tahun baru. Pengungkapan gudang miras ilegal yang akan disebarkan pada saat malam tahun baru. Jadi sebelum barang-barang ini menyebar ke masyarakat, Unit Reskrim Polsek Cipondoh melakukan upaya represif penegakan hukum. Para tersangka ditahan di Mapolsek Cipondoh dan dijerat dengan Undang-Undang Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah membeli barang secara online. Seorang pria di Cirebon, Jawa Barat melakukan penipuan dengan menjual sepatu bermerek limited edition via online dengan modus lelang. Setelah pemenang lelang mentransfer uang, pelaku tak pernah mengirim barang. Jejen Suja Perkasa Nada, warga Lemah Abang Cirebon ini ditangkap polisi usai menipu puluhan pembeli sepatu mahal melalui Instagram. Modus pelaku menjual sepatu mahal edisi khusus merek terkenal dengan cara dilelang melalui akun Instagram miliknya, Al-Kodaci Cirebon. Pelaku menuliskan lelang singkat selama 30 menit dengan harga kelipatan Rp25.000 hingga harga tertinggi belasan juta rupiah. Setelah terdapat pemenang, pelaku lalu meminta korban mentransfer uang melalui pesan langsung. Namun setelah korban membayar, sepatu yang dilelang tidak dikirimkan pelaku. Sejak 4 bulan lalu, ternyata pelaku telah menipu puluhan korban. Uang pelaku digunakan untuk membeli TV, speaker aktif, dan barang lainnya. Sepatu ini, kemudian banyak pengikut di Instagramnya respon. Namanya lelang kan dari mulai penawaran terendah sampai yang tertinggi. Ketika sudah sampai yang tertinggi dihentikan, kemudian si korban diserahkan ke rekening.
Akibat kejadian ini, salah satu korban mengalami kerugian 15 juta rupiah. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sibuk membereskan sampah, seorang petugas kebersihan di Kramat Jati, Jakarta Timur menjadi korban pencurian. Pelaku menggasak handphone dan uang tabungan korban 1 juta rupiah yang akan dikirim ke kampung halaman. Aksi pencurian terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria menggasak handphone dan uang dari tas yang ada di gerobak motor petugas kebersihan di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat pelaku beraksi, korban tak menyadari karena sedang sibuk membereskan sampah di belakang gerobak motornya. Ironis, uang 1 juta rupiah yang digasak pelaku merupakan tabungan korban untuk dikirim ke keluarga di kampung halaman. Ya lagi kerja juga, lagi ngambilin sampah di warga, tahu-tahu ada orang berhenti, saya nggak lihat sih langsung, cuma lihat dari CCTV. Pas tahunya gimana? Pas tahunya ya saya lewat ngambil depan, tahu-tahu tas sudah di bawah, tas pinggang udah di bawah sini, isinya HP, dompetnya masih ada, cuma diambil duitnya doang. Duit berapa? Duit sekitar 1 jutaan lah kurang lebih. Itu tabungan? Tabungan, buat keluarga di kampung rencananya. Pencurian di kawasan ini kerap terjadi. Korban berharap pelaku pencurian bisa ditangkap polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Demi meraup keuntungan, pelaku tega mewarnai atau mengecat cabai putih dengan cat semprot merah yang berbahaya jika dikonsumsi. Sergap segera kembali.